Apa gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin? Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu kembali semuanya. Selamat siang. Baru saja nih saya dapat satu komentar yang isinya melompat-lompat dan campur aduk sekali. Mulai dari soal surat tuntutan ke Norwegia, angka fantastis 1.000 triliun, sampai kasus di Pertamina. Karena banyak yang mungkin bingung dan ikut menyebarkannya, mari kita bahas dan luruskan satu persatu. Semuanya berdasarkan data resmi dan fakta yang terverifikasi. Pertama, status tuntutan ke Norwegia. Soal surat yang disebutkan, memang benar pemerintah Malaysia sudah menyerahkan notis resmi kepada Norwegia, dan perusahaan Kongsberg menuntut ganti rugi akibat pembatalan izin ekspor rudal NSM. Oke, namun sampai hari ini belum ada pernyataan resmi bahwa Norwegia sudah mengakui kewajiban itu, setuju membayar, atau sudah sepakat berunding soal angka ganti ruginya. Prosesnya masih berjalan, belum ada putusan akhir yang syah. Oke, bahkan saya sampai cari-cari di berita terbaru pun nggak ada ya. Kedua, Kerajaan Norway sama sekali tidak menghormati semangat persahabatan dan kerjasama yang Malaysia telah tunjukkan selama bertahun-tahun. Kerajaan Malaysia sememangnya amat kesal dan kecewa dengan tindakan Norway ini. Lebih membimbangkan, tindakan Norway sesungguhnya mewujudkan satu duluan ataupun presiden yang sama sekali tidak wajar dan sangat buruk. Sekiranya sebuah negara yang selama ini dilihat sebagai pendukung keamanan yang sinonim dengan anugerah keamanan Nobel atau Nobel Peace Prize, yang boleh mengenepikan komitmen yang telah dipersetujui, maka adakah komitmen antarabangsa masih boleh diyakini, dipercayai dan dihormati oleh komuniti global? Ya. Kedua, fakta angka kasus Pertamina. Soal angka hampir 1.000 triliun yang dikaitkan dengan korupsi Pertamina, banyak yang menyebut angka itu, tapi itu bukan angka resmi yang benar berdasarkan pengumuman Kejaksaan Agung dan BPK. Total kerugian negara yang sudah diverifikasi adalah 285 triliun rupiah. Angka 1.000 triliun itu cuma beredar sebagai dugaan di media sosial, tidak pernah dikeluarkan oleh lembaga negara manapun. Kasus ini sedang berjalan di pengadilan, tersangka sudah dihadiri, dan negara berusaha memulihkan kerugiannya. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan, dan beberapa direktur lainnya dari anak perusahaan Pertamina. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui demut atau broker, kerugian impor BBM melalui demut atau broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberi. Dan satu lagi, tidak benar kalau Indonesia adalah negara paling korup di Asia. Oke, menurut laporan Transparency International 2025, Indonesia di peringkat 109, Malaysia di peringkat 73. Memang masih harus banyak perbaikan, tapi kasus ini sedang ditindak tegas secara hukum. Ketiga, cara berdebat yang baik ya. Satu pesan saya buat teman-teman yang mau berdebat atau menyampaikan pandangan, sebaiknya bahas satu persatu topiknya ya. Jangan langsung campur adukan hal yang berbeda-beda semuanya dimasukkan ke satu komentar saja. Itu bukan cara argumen yang cerdas. Malah bikin pembahasan jadi kacau, tidak fokus, dan justru kelihatan tidak siap berdiskusi. Kalau mau berdebat yang sehat dan beradab, bahas satu hal sampai jelas dulu, baru masuk ke topik berikutnya. Oke? Nih rata-rata khususnya netizen Malaysia nih. Bikin pusing loh kalau komentar itu semua itu dimasukkan ke satu komentar. Jadi begitulah kenyataannya. Kita boleh kritis tapi harus pakai fakta yang jelas sumbernya ya. Semoga video ini bermanfaat dan meluruskan kesalahpahaman. Kalau ada pernyataan lain silahkan tulis dengan tertib di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan supaya orang lain juga tahu fakta yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bayangin nunggu kapal perang lebih dari 10 tahun. Pas kapalnya belum juga selesai, rudalnya malah kena blokir duluan. Ini bukan plot twist, ini Maharaja Lela kelas frigate.
Drama kapal perang Malaysia yang satu ini memang seperti tidak ada habisnya. Sudah mangkrak lama, biaya naik terus, jadwal mundur kemana-mana, dan sekarang muncul masalah baru lagi. Norwegia dikabarkan mencabut beberapa lisensi ekspor teknologi tertentu ke Malaysia, dan salah satu yang ikut terdampak adalah rudal Naval Strike Missile atau NSM. Padahal rudal ini sebelumnya telah disebut bakal dipasang di Maharajalela yang sampai sekarang pun masih terus jadi bahan pembicaraan. Kalau ngomongin Maharajalela, sebenarnya proyek ini dari awal punya ambisi besar. Malaysia ingin membangun kapal perang modern dengan kemampuan yang lebih maju. Secara desain kapal ini memang terlihat cukup meyakinkan. Bentuknya modern, persenjataannya juga direncanakan cukup serius walau tidak seserius KRI Balaputra Dewa. Tapi masalahnya bukan di desain, masalahnya ada di proses proyeknya. Karena proyek ini sudah berjalan sangat lama, namun penyelesaiannya terus mengalami keterlambatan, biaya meningkat, target berubah, dan masalah baru terus bermunculan. Akibatnya, nama Maharajalela sekarang lebih sering muncul karena dramanya dibanding kesiapan kapalnya sendiri. Dan sekarang, di saat proyeknya sendiri masih belum benar-benar selesai, rudal yang direncanakan untuk kapal ini malah ikut terkena dampak masalah baru. Di titik ini, proyek Maharajalela terasa seperti drama yang terus bertambah panjang seakan-akan kapal ini telah terkena kutukan dari langit. Masalah baru itu datang dari Norwegia. Negara tersebut dikabarkan mencabut beberapa lisensi ekspor teknologi tertentu ke Malaysia, dan salah satu yang ikut terdampak adalah Naval Strike Missile, rudal anti kapal modern buatan Norwegia yang sebelumnya disebut bakal dipasang di Maharajalela. Padahal NSM sendiri bukan rudal sembarangan. Rudal ini dikenal punya kemampuan serangan yang cukup serius, sulit dideteksi, dan dirancang untuk menyerang target dari jarak jauh dengan presisi tinggi. Makanya NSM dianggap sebagai salah satu bagian penting dalam proyek kapal ini. Tapi sekarang situasinya berubah, dan akhirnya muncul pertanyaan baru. Kalau cita-cita mulia Malaysia untuk mendapatkan rudal ini benar-benar menuju kebuntuan, Malaysia akan beralih kemana? Kalau Naval Strike Missile benar-benar batal digunakan, pilihan penggantinya mulai jadi bahan pembahasan. Nama pertama yang cukup sering muncul adalah Exocet MM40 Blok 3, rudal anti kapal buatan Prancis yang sudah lama digunakan banyak negara. Namanya sudah cukup dikenal di dunia militer. Tapi ada juga nama lain yang mulai ramai dibicarakan, yaitu Atmaca dari Turki. Rudal ini mulai naik daun dalam beberapa tahun terakhir, dan Turki sendiri memang sedang agresif menawarkan produk militernya ke berbagai negara. Kalau nantinya benar beralih ke Atmaca, arah proyek Maharajalela bisa berubah lagi, karena sistem persenjataan kapal tentu harus menyesuaikan. Dan di titik ini dramanya jadi makin berlarut-larut, karena kapalnya sendiri belum benar-benar selesai. Sekarang urusan rudalnya ikut berubah juga. Kalau dipikir-pikir, proyek Maharajalela kelas frigate ini memang cukup unik, karena setiap muncul kabar baru yang datang hampir selalu masalah baru juga. Awalnya soal keterlambatan proyek, lalu biaya yang terus meningkat, dan sekarang rudal yang direncanakan untuk kapal ini ikut terkena dampak. Padahal kapal perang biasanya dibuat untuk menghadapi ancaman dari luar, tapi yang satu ini justru terlihat sibuk menghadapi masalah proyeknya sendiri. Sekarang tinggal menunggu apakah Malaysia akan mencari pengganti NSM atau drama Maharajalela akan kembali bertambah panjang. Satu hal yang pasti, nama Maharajalela sekarang sudah bukan cuma dikenal karena kapalnya, tapi juga karena dramanya yang seperti tidak pernah selesai. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.